Halo teman-teman, jadi hari ini aku mewakili kelompok aku, yaitu kelompok 3, mata kuliah SIK dan Pemetaan Kehutanan untuk membuat video tutorial menggeoreferensikan peta dari foto di Classroom. Bisa kita mulai sekarang ya. Yang pertama, kalian bisa klik layer. Setelah itu lanjut klik add layer. Lanjut klik add raster layer. Tampilan setelah mengklik add raster layer. Ini bisa diklik saja untuk dihapus ya. Lanjut kalian klik titik 3 di sebelahnya. Tujuannya untuk menampilkan file yang disimpan. Kemudian cari file praktikum yang telah diunduh dan diekstrak. Kemudian klik open dan klik add lalu close. Muncul. Tapi ada yang aneh. Kira-kira itu simbol apa ya? Oke, aku jelasin. Simbol atau tanda tanya tersebut memiliki arti bahwasannya gambar peta belum digeoreferensikan. Selanjutnya kita mau mengecek CRS-nya. Teman-teman bisa lihat CRS-nya kosong ya, kosong banget. Dan ini aku mau kasih tutorial cara menggeoreferensikannya. Kalian bisa klik layer, kemudian klik georeferencing, lalu klik open raster. Setelah klik open raster, maka tahap selanjutnya adalah masuk ke dalam berkas dan mencari file foto yang telah diunduh. Ketemu, klik aja open. Tahap selanjutnya kita akan memberikan 4 titik di dalam peta tersebut. Sisi kanan atas, sisi kiri atas, sisi bawah kanan, dan sisi bawah kiri. Dalam proses pemberian add point sebelum diberikan titik, wajib banget kalian zoom garisnya dan letakkan titiknya pas di tengah ya. Kenapa harus di tengah? Karena jika tidak pas di tengah, maka akan terjadi kesalahan dan keluarnya garis merah. Maka data akan error. Selanjutnya kita akan mengisi titik X dan Y. Nah, kalian jangan bingung ya, titiknya di sini. Bagian ini jangan sampai keliru karena akibatnya fatal. Jadi, saat memasukkan angka X dan Y, jangan sekalipun menggunakan titik. Karena titik dalam satuannya meter. Nah, kalau koordinat sendiri, kan biasanya menggunakan derajat, menit, detik. Nah, kalau ini satuannya meter. Jadi, jangan menggunakan titik ya, dan itu harus ditaati. Selanjutnya pemilihan UTM, ini juga tidak boleh sembarangan ya dalam mengklik. Kenapa harus milih ini? Alasannya karena UTM satuan dari meter. Kemudian ada zone, juga yang menggunakan zone 49S. Barangkali teman-teman ada yang penasaran gitu ya. Alasannya simple sih, ya karena peta yang kita gunakan masuk wilayah Kalteng. Dan Kalteng itu sendiri masuknya zone 49S. Nah, kalau Kalsel masuk zone 50S. Jadi sudah ada bagiannya masing-masing. Nah, ini kita lanjut mengisi titik X dan Y. Kalian simak videonya dengan baik ya. Nah, kalau sudah diisi titiknya, maka akan nampak titik merah, dan itu benar. Namun, jika yang keluar titik merah beserta garis merah, berarti saat memberikan titik tersebut kurang ke tengah. Oke? Lanjut penitikan selanjutnya. Lanjut penitikan selanjutnya.
Lanjut lagi. Selesai, klik OK. Oke, 4 titik selesai. Sekarang lanjut ke tahap selanjutnya. Klik Transformation Settings. Kenapa kita pilih polinomial 1, padahal ada polinomial 2 dan 3? Karena kita melakukan penitikan sebanyak 4 titik dan itu harus, bukan minimal. Sedangkan polinomial 2 itu sama dengan 8 titik dan polinomial 3 itu sama dengan 12 titik. Sedangkan kita menggunakan polinomial 1 yang itu berarti hanya 4 titik. Kita klik UTM yang sama lagi. Lanjut ke output file. Di sini kita melakukan penamaan saja, bisa kita tambahkan georeferencing ya untuk nama bagian depan aja. Nah, nama belakangnya nggak usah diganti, hanya nama depannya aja ya. Tapi ya ini aturannya aja sih sebenarnya, sesuai praktikum kemarin lah gitu. Nanti kalau udah kalian klik aja nih yang save ya, diklik nanti kelar gitu. Save GCP point itu wajib dicentang ya. Kalau udah klik aja OK. Kemudian klik play georeferencing. Nah, sukses. Kita cek min errornya. Nah, kalau min errornya 0,5 berarti tidak akurat, dalam kata lain gagal. Nah, ini main error punya kelompok 3. Secara keseluruhan, hasil georeferencing ini dapat dikatakan berhasil karena error residual tiap titiknya itu 0,5 dan itu masuk kategori baik, dan data hasil sudah dapat digunakan sebagai peta digital terkoordinat. Kemudian juga sistem CRS-nya yang digunakan sesuai standar internasional yaitu WGS 84 UTM. Nah, selanjutnya kita tuh mau lihat titik zoomnya. Kalian bisa lihat ini tuh nggak ada. Jadi cara diadakannya tuh bisa klik zoom to layar. Nah, ini baru ada titiknya, yaitu titik 4-nya. Selanjutnya kita mau cek CRS-nya. Bisa klik kanan ya, sama kayak tadi caranya. Klik kanan, tapi kita kali ini pencetnya yang properties. Nah, ini kita scroll. Kalau sudah ada CRS-nya berarti sudah berhasil, akurasinya 2 meter ya dengan yang asli gitu. Nah, ini udah ada, udah lengkap juga. Nah, berikutnya ini adalah cara menjadikan peta georeferencing tumpang tindih dengan peta data batas wilayah, desa, dan kota. Pertama, kalian bisa klik Tanah Air Indonesia di Google. Nah, masuk webnya, kemudian daftarkan akun. Kalian bisa klik pojok kanan atas ya. Kemudian pilih peta yang warna biru muda ya. Lalu klik awan biru yang aktif. Setelah mengklik, maka akan loading sebentar. Nah, muncul, kalian bisa download. Nah, file yang kalian unduh tadi silahkan diekstrak terlebih dahulu ya, sebelum lanjut ke proses lanjutan. Kalian bisa tuh ikuti aja langkah-langkahnya. Selagi kalian gak skip-skip, kemungkinan besar kalian berhasil kok. Nah, file yang kita unduh tadi bisa diklik dan akan otomatis masuk ke dalam kolom peta ya. Kolom peta bagian kiri itu, yang ada merah, hijau, biru gitu.
Dan ini adalah hasil akhir ya teman-teman dari video tutorial kami, dan ini hasil akhirnya.